Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku dan bareng aku Septi Afria. Jadi udah lama banget aku nggak buat konten. Terakhir tuh tentang aku nanya-nanya sih sama temen-temen aku. Dan kemarin-kemarin juga tentang mukbang. Dan kali ini agak beda karena sekarang aku lagi ada di kedai kopi. Tapi sebelum aku memulai konten aku yang baru ini, jangan lupa di subscribe channel ini dulu, aku tunggu. Oke, kalau udah, jadi sekarang ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk mengenal alat-alat perkopian, alat-alat yang ada di meja barista, pokoknya yang diperluin barista untuk membuat kopi. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, yang jelas di meja barista itu harus ada yang namanya kopi. Nah di sini kopi itu kan ada dua kan, ada robusta sama juga ada arabica. Nah di sini ini yang arabica. Kalian bisa lihat kan bedanya dari arabica. Terus ini arabica nih kecil-kecil bijinya. Terus juga harganya ini paling tinggi arabica. Dan biasanya arabica ini dibuat untuk V60. Terus lanjut, ini ada robusta dari Kisam Sumsel. Ini nih. Sedangkan yang tadi arabica nih kita ngambil kopinya tuh dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Nah, terus lanjut, ini yang robusta. Robusta di sini pakai yang Kisam Sumsel. Jadi di sini dari Muara Kisam. Terus kenapa ini robusta sama, cuman bedanya ini hitam banget, terus ini yang biasa aja. Jadi untuk tingkat roasting itu kan macam-macam, ada yang medium to dark, ada yang dark. Yang hitam ini yang dark. Pas kapan kita pakai ini? Tergantung sih, kalau seandainya kamu mau cappuccino ataupun kamu mau coffee milk yang rasa kopinya itu strong, nah kamu bisa pakai yang dark ini. Karena rasa kopinya itu lebih kuat, lebih strong. Sedangkan yang ini tadi sama kan, dari Kisam juga. Cuman ini tingkat roastingnya itu medium to dark. Jadi ya kopinya kerasa, cuman nggak se-strong yang dark ini. Terus lanjut lagi nih, kopi lanang robusta. Jadi perlu kalian tahu kalau sekarang nih aku nih lagi ada di kedai kopi, namanya itu KMJ Coffee. Jadi di KMJ ini ada menu signature-nya yaitu kopi lanang. Apa sih bedanya? Bedanya itu kalau kopi lanang ini bijinya tuh tunggal. Jadi biasanya dalam satu buah kopi itu ada 2 biji. Nah, sedangkan yang kopi lanang ini dalam satu buah itu 1 biji. Jadi benar-benar biji robusta ini pilihan yang untuk yang kopi lanang. Dan harganya memang lebih tinggi dari robusta biasa karena tadi pilihan. Terus ini yang terakhir ada yang namanya house blend. Jadi dari house blend ini adalah pencampuran kopi-kopi yang ada di kedai kopi kan. Kalau ini kan pencampuran antara nih kopi-kopi di sini. Jadi kalau kalian mau rasa yang unik, kalian bisa coba house blend ini. Oke, lanjut untuk di mesin-mesin kopinya. Yang pertama, ini ada yang namanya grinder coffee. Ya benar, penggiling kopi. Jadi biji kopi ini diambil, terus dimasukin di sini untuk digiling. Dia nantinya jadinya bubuk. Terus untuk penggilingannya ini ada yang namanya quart. Pokoknya kalau seandainya nih, kalau kalian mau buat V6 drip sama espresso kan itu kan beda kan tingkat kehalusannya. Nah, baristanya punya masing-masing quart-nya untuk dibuat seperti apa sih kopi ini, berapa sih quart-nya kayak gitu. Nah, harus dikalibrasi juga. Oke, lanjut lagi ke sini. Yang paling penting dari kedai kopi atau dari meja barista itu mesin espresso. Nah, mesin yang kita gunakan ini, mesin espresso. Jadi untuk base dari segala macam kopi itu ada di sini. Jadi habis digiling, kopinya dibuatnya di sini dan menggunakan ini. Oke, jadi ini namanya itu portafilter. Jadi biji kopi yang udah digiling di coffee grinder dan yang pastinya udah ditimbang ya, ini timbangan, namanya timbangan scale bahasa kerennya. Jadi ditaruh di sini. Terus setelah ditaruh di portafilter ini, dan ini alat lagi, ini namanya temper. Jadi temper ini sesuai namanya, jadi dia untuk menekan si kopi ini biar dia tuh kayak padat gitu. Jadi rata sebelum ditaruh di mesin espresso dan menghasilkan espresso.
Jadi tadi kopi tadi langsung kita taruh di sini. Espresso. Pokoknya nanti espresso ini keluar dari sini, sela-sela sini nih. Yang keluar sini. Udah. Tadi udah. Udah, lanjut ini namanya kettle. Terus namanya juga teko. Terus namanya juga cerek. Jadi ini untuk masak air. Biar apa? Biar matang. Jadi ya biasanya tuh kalau untuk barista dia yang corongnya tuh kayak gini nih. Jadi dia lebih mudah untuk buang air. Untuk di Fit 60 kah atau kalau untuk di Vietnam drip, jadi dia tuh lebih kayak efisien aja. Makanya beda dari yang di rumah-rumah. Terus lanjut lagi apa ya? Ini. Kita lanjut di sini di milk jug. Nah, di mesin espresso ini kan ada untuk buat si foam untuk susu ya, untuk biasanya buat latte art. Nah, biasanya susu ditaruh di sini, terus buatlah untuk latte art di sini susunya. Nah, dari sini barulah si baristanya itu membuat latte art. Pokoknya gitulah. Ini milk jug namanya. Oke, ini udah. Lanjut lagi ini namanya Vietnam dripper. Jadi ini untuk membuat Vietnam drip. Jadi ini namanya Vietnam dripper. Jadi di sini untuk membuat Vietnam drip, kopi tetes Vietnam, ngomongin kayak gitu loh. Jadi kan kalau Vietnam drip ini kan ini gelasnya ada di sini, terus udah dimasukin susu kental manis. Taruhlah alat ini di atasnya, dan di Vietnam drip ini ada saringannya. Jadi kopi dimasukin terus ditaruh. Nih dituang airnya. Jadi dia tuh agak lama sih karena tetes demi tetes kalau untuk membuat Vietnam drip. Oke. Lanjut lagi ini. Ini namanya French press. Jadi French press ini bisa juga membuat kopi tanpa ampas. Jadi ampasnya itu nanti ada di bawah karena di sini ada yang namanya penyaringan. Ini. Dan French press ini juga bisa untuk buat apa sih susu atau buat foam yang digunakan untuk membuat latte art juga. Jadi membuat latte art dengan cara manual selain dengan mesin ini bisa kocok-kocok. Walaupun agak susah sih, tapi kalau untuk barista yang bisa ya gampang banget ini. Karena di rumah pun bisa buat latte art dengan menggunakan French press ini. Terus lanjut lagi kita ini namanya mocha pot. Aku nggak tahu ini sebenarnya cara kerjanya itu gimana, aku belum pernah lihat juga. Paling lihat-lihat di YouTube aja. Ini buat espresso juga. Kerjanya tuh sama juga sama kayak mesin espresso ini. Jadi dia itu menggunakan tekanan uap, tapi ini di kompor karena kan ini kan untuk espresso yang istilahnya manual kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ini kayaknya terakhir deh. Jadi ini namanya shaker. Shaker ini ya tadi sama lah, shaker ya untuk shake. Jadi biasanya kalau untuk kopi-kopi itu atau untuk manual atau untuk buat di rumah itu biasanya es sama susu dicampur di shaker ini. Kocok-kocok ini. Ataupun kalau bukan untuk buat susu, ini juga bisa dibuat untuk mocktail biasanya. Untuk mocktail dia pakai ini. Oke, jadi mungkin itu aja alat-alat perkopian yang saya tahu dan ada di sini. Oh ya, BTW aku ini lagi ada di KMJ Coffee. Jadi tepatnya ini di Palembang, di Jalan Inspektur Marzuki, nggak jauh dari Hotel Amaris. Kalau warga Palembang mungkin tahu Pak Jo. Jadi di depan Wirajaya 3. Jadi kalau kalian mau mampir, ya monggo. Mungkin ini aja sekian dari video aku kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan tungguin video-video aku selanjutnya. Mungkin aku akan berbagi resep membuat Vietnam drip kah, cappuccino kah, brown sugar kah, ataupun yang lainnya. Pokoknya pantengin terus, jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa lagi, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.